تعالى تصبر فانتفاع الاستقبال ولا استرزق بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونرجو إلى الهدى الصدق وزيد يقر يوم الله ثم نظر المصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي من شيخه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذريته الطاهرة شأن له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, juga di tempat yang mulia, dalam satu aktivitas yang mulia, yang secara kebetulan pula kita berada di bulan yang mulia, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan ini pun kelak insyaallah menjadi sebab kita yang bisa hadir di tempat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang berada di derajat yang mulia dan ditempatkan di tempat yang mulia pula insyaallah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah pada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita pun semua berharap untuk diakui sebagai umat Rasulullah serta kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di bulan Rajab, satu dari 4 bulan-bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum minha 4 hurum. Kata Allah, di dalam bilangan bulan-bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang kemudian Nabi menjelaskan secara rinci 4 bulan itu, ya, salah satu mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara bulan Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan haram yang para ulama, termasuk di antaranya Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tabiinul Ajab, ya, menjelaskan di antara nama-nama bulan haram itu adalah Syahrul Asad, bulan di mana Allah memunculkan begitu derasnya rahmat dan karunia Allah, sehingga dengan cucuran yang begitu deras itu, ketika ada orang yang belum mampu untuk atau tidak mendapatkan kucuran rahmat Allah, ya,
termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Karena Nabi sampaikan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Mu'jamul Awsat, Nabi katakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, memiliki hari-hari tertentu di mana Allah itu menurunkan nafahat. Nafahat fata'arradu lahu lah, maka hadanglah nafahat itu. Jaga jangan sampai nafahat itu terlepas, kita tidak dapatkan. La'allahu ayyusibakum nafahatun minha. Siapa tahu kita bisa dengan upaya maksimal kita menghadap menjaga nafahat itu, kita bisa mendapatkan satu dari sekian banyak nafahat-nafahat Allah turunkan. Fala tashquna ba'daha abadan. Kalau satu saja kita dapatkan, maka tidak akan mendapatkan penyesalan sesudahnya untuk selamanya. Imam Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan apa itu nafahat. Beliau katakan, al-mujalliyat muqarrabat yusibu bihi man yasha min ibadihi. Jadi nafahat itu adalah ilham, ya, karunia yang Allah berikan dalam bentuk ilham, taufik, ya, yang orang ketika mendapatkan itu maka dia akan memiliki semangat, kemampuan untuk mengatur dirinya, untuk memanage dirinya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberikan hanya kepada hamba-hamba Allah tertentu yang Allah kehendaki. Nah, di antara upaya untuk menghadang nafahat atau karunia ilham yang Allah berikan, ya dalam bentuk memperbanyak amal soleh. Karena kita tidak pernah tahu. Dalam penjelasan lainnya, Imam Al-Munawi menggambarkan nafahat itu seperti kilatan petir, ya, yang turun dengan begitu cepat. Kita tidak tahu di mana, kapan, dan siapa yang mendapatkan itu. Bisa jadi pada saat kita sedang duduk di majelis ini, nafahat Allah itu turun kepada kita. Mudah-mudahan. Baik, yang sekalian Allah, kita lanjutkan pada pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwa pembagian zikir itu dibagi dua, antara zikir siang dan zikir malam. Zikir siang terbagi menjadi 7 tahapan. Tahapan pertama dimulai ketika kita bangun tidur sebelum subuh, ya, sampai kita masuk waktu syuruk, ya, dengan zikir-zikir yang ada, yang sudah tersampaikan, ya. Dan itu juga bisa kita tambahkan yang zikir-zikir lain yang mungkin kita sudah hafal, ya, yang sangat banyak, ya, Nabi ajarkan kepada kita, ya. Kemudian kita masuk pembahasan pada yang kedua, wirid yang kedua, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-wirdu tsani, wirid yang kedua. Ma baina tulu'i syamsi ila duha. Ya, waktunya itu di antara mulai terbitnya matahari, ya,
mulai setelah fase wirid yang pertama itu kan sampai kita tunaikan sholat syuruk atau masuk waktu syuruk, ya. Nah ini kelanjutannya. Ketika mulai terbit matahari sampai kapan? Sampai waktu duha. Kalau syuruk itu kan terbitnya di awal. Nah ini kelanjutannya. Wadhalika bimudhi 3 sa'atin minan nahar, ya. Dan itu berlalu 3 jam, ya. 3 jam dari kelompok zikir siang hari ini, ya. Kalau yang zikir, kalau kita perkirakan misalnya dikira-kira masuk mulai matahari itu terbit jam 6, berarti ini berlaku sekitar sampai jam 9, gitu ya, 3 jam. Idza furidun nahar isnata asyarata sa'atan, apabila yang diwajibkan pada siang hari itu ada 12 jam. Kalau pembagian waktu dari 24 jam dibagi 2, ya, yang pagi 12 jam, yang malam 12 jam, ya, maka 3 jam itu wabuat ruko, ya, maka 3 jam itu adalah seperempatnya, seperempat dari 12 jam tadi, gitu. Wahada waktun syarif, dan ini adalah waktu yang mulia. Wafihi wazifatani, dari 3 jam ini ada 2 tugas yang masuk dalam kategori zikir ini, gitu. Ihdahuma, satu di antara keduanya, sholatul duha, yaitu sholat duha, ya. Ini masuk kategori zikir tuh, gitu. Tapi sholat duha di sini, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sholat sunnah syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu, ya. Kalau kita mengambil pendapat ini, maka tidak ada sholat duha lagi setelah itu, ya. Kalau sholat sunnah syuruk itu beda dengan sholat duha, ya silakan kalau kita mau tunaikan sholat duha, gitu ya. Wasaniyah, kemudian yang kedua, mayata'allaqu bin nasi min iyadati marid, ya. Apa-apa yang berkaitan dengan manusia, yang berhubungan dengan manusia sekitar, interaksi kita, ya, ini berkaitan dengan kehidupan sosial di tengah masyarakat, ya. Min iyadatil marid, ya, salah satunya menjenguk orang sakit. Kalau ada tetangga yang sakit, ini sebenarnya bagian dari wirid, gitu, ya. Jadi persepsi wirid dalam benak kita yang mungkin selama ini kita hanya punya bayangan, ya, dengan zikir-zikir tertentu saja, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, atau bacaan-bacaan sholawat, gitu ya. Jangan kemudian harus dipisah. Nah, ketika hidup interaksi sosial bermasyarakat ini pun, ketika kita niatkan menjadi bagian dari ibadah, kita niatkan bagian dari ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Nabi, ini masuk dalam kategori wirid. Satu di antara menjenguk orang sakit, ya. Atau tasyyi'in jenazah, atau mengurus jenazah, mengiringi jenazah. Kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, atau huduri majelis ilmu, atau hadir di majelis ilmu, ya, kita ikut taklim, atau qada'i hajati muslim, atau membantu, ya, meringankan kebutuhan saudara kita yang muslim.
Mungkin ketika pagi-pagi kita sedang ngopi misalnya, sarapan pagi, tiba-tiba ada yang datang ke rumah, ya, mengeluhkan permasalahan akan kebutuhan hidupnya. Mungkin dia punya hutang, atau anaknya belum bayaran sekolah, atau cicilan dan macam-macam, atau ada keluarganya yang dirawat di rumah sakit yang membutuhkan biaya tambahan. Ketika ada orang datang seperti itu ke rumah kita, ya, yang harus kita perhatikan adalah kita yakini bahwa orang itu digerakkan oleh Allah untuk datang ke rumah kita agar kita bisa membantu. Itu yang pertama, bahwa orang yang datang ketika minta bantuan itu karena memang Allah yang menggerakkan dia datang ke rumah kita. Yang kedua, yakini bahwa ketika orang itu Allah gerakan datang ke rumah kita, yakin bahwa kita pasti bisa untuk membantu orang itu. Ya, karena menjadi ketetapan sebesar apapun kemampuan kita, sesulit apapun kondisi kita, ketika orang sudah datang, jangan kemudian kita sia-siakan. Gitu. Walaupun minimal sekali kita bantu doa buat orang itu. Karena ketika dia sudah curhat, dia sudah menceritakan, melepas unek-unek beban pikirannya, paling tidak sedikit banyak sekian persen ada perasaan yang lebih ringan dalam diri, karena bebannya sudah mulai terurai, sudah mulai berkurang. Minimal kita bantu doa, kita berikan motivasi, semangat ketika kita belum mampu untuk memberikan bantuan secara material. Ya, ini bagian dari qada hajat muslim. Wa illam yaf'al syai'an min dzalik, dan apabila kita belum melakukan sesuatu dari hal-hal yang tadi itu, gitu ya, tasyaghul bil qiraati wa dzikri, maka sibukkan diri kita dari 3 jam di awal waktu pagi pertama itu, sibukkan dengan bil qiraah, dengan baca Quran, wa dzikr, atau berzikir. Jamaah sekalian, perlu diketahui pula bahwa kitab ini dikarang sesuai dengan kondisi pada zamannya. Ya, kalau dulu, ya, kita belum kita dapatkan atau belum ada, ya, mekanisme kerja sebagaimana ada saat ini. Dulu orang nggak ada yang kerja kantoran, yang berangkat pagi mungkin dari jam 6, jam 7, pulang jam 5, gitu, atau dari jam 6 sampai jam 6 lagi, bahkan sampai melebihi jam itu, gitu, ya. Jadi ini dibuat ideal berdasarkan pada zamannya, sehingga ketika kita berbicara tentang waktu, ya, dengan kisaran jam 6 sampai jam 9, kalau kita sudah tidak ada di rumah, kita sudah berangkat ke kantor, sudah berangkat kerja, ya, sudah melakukan aktivitas yang lain, ya, di sela-sela itu atau di dalam perjalanan kita bisa isi dengan memperbanyak zikir, ya, dengan memperbanyak zikir. Kemudian yang berikutnya al-wirdus tsadis, wirid yang ketiga. Kalau yang tadi kedua, ya, berkaitan dengan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar yang waktunya tidak banyak. Kalau tidak,
maka kita gunakan dengan baca Quran, dengan zikir, dalam artian kita mengisi waktu barangkali sebelum kita berangkat kerja. Kalau kita berangkat kerja jam 7, ya mungkin antara jam 6 sampai jam 7 kita sambil sarapan kita bisa zikir dan lain sebagainya. Kemudian wirid yang ketiga, min waktu duha ila zawal, dari waktu duha, ya, kalau perkiraan misalnya dari jam 9 ila zawal sampai waktu zawal. Waktu zawal itu kapan? Pas matahari ada di tengah-tengah kita, ketika tubuh kita tidak ada bayangannya. Itu beberapa saat sebelum masuk waktu zuhur. Itu waktu zawal. Wal wazifatu fi hadzal waqti, dan tugas, ya, aktivitas ibadah, ya, di waktu ini al-aqsam al-arba'ah, itu ada 4 macam sebagaimana disebutkan di penjelasan yang lalu, gitu ya. Karena dalam penjelasan yang lalu di masuk kategori wirid yang pertama jelaskan bahwa wazifah itu, ya, secara waktu ada 4. Yang pertama doa, kemudian zikir, kemudian qiraatul Quran, baca Quran. Yang keempat tafakkur. Itu tafakkur. Jadi tafakkur itu juga bagian dari zikir. Ketika kita melihat, misalnya di rumah kita ada kucing yang kita pelihara, kalau kita kasih makan, kan dia makannya tenang. Kita kasih ikan, dia makan ikan tenang, enggak merasa kesakitan, enggak gelisah makannya. Bahkan ada geledek pun dia enggak bergeming. Tapi ketika kucing itu mencuri, dia akan tengok kiri kanan, dia ambil, dia bawa lari, dia cari tempat yang aman, yang tersembunyi, baru dia makan. Sampai dia bisa. Ada suara kaget. Nah, kita bisa bayangkan bagi seorang yang mencuri, orang yang korupsi, gitu ya, itu akan gelisah. Menjadi bagian renungan kita ketika fenomena-fenomena di alam semesta yang terjadi itu kita lakukan perenungan di dalamnya untuk menjadi kebaikan dalam diri kita. Nah, itu bagian dari wirid sebenarnya, gitu ya. Ketika kita kalau berkendara, ya, naik mobil, kenapa kaca spionnya itu kecil menghadapnya ke belakang, kalau kaca depan mobil itu lebar besar? Pernah nggak terpikir kayak begitu? Ketika bawa mobil, kaca mobil bagian depannya lebar, kaca spionnya kecil aja. Ada pernah terpikir, Pak? Maksudnya itu apa? Ya. Jadi maksudnya, ya kalau kaca depan itu kita diminta fokus. Tatapan kita itu ke depan, tujuan kita itu ke depan. Nengok ke belakang hanya sesekali aja untuk melihat, ya, sebagai bentuk pelajaran, kehati-hatian. Jangan sampai kita mendapat celaka. Jadi masa lalu itu sebagai bentuk muhasabah kita, pelajaran. Jangan kemudian karena sebab masa lalu itu menjadi beban kita, akhirnya kita lupakan masa depan yang harus kita tuju, yang harus kita fokus di dalamnya. Karena sebab masa lalu akhirnya kita pikirkan terus, ya, akhirnya kita lupa hidup kita itu masih panjang ke depan yang harus kita isi, gitu. Ya.
Bapak Ibu yang masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hikmah kalau kita mau merenung, bertafakur dengan alam yang ada di sekitar kita. Bahkan termasuk mobil, itu kendaraan pribadi yang mungkin sehari-hari kita interaksi dengannya, kita pakai, gitu ya. Jangan kemudian cuma sekedar kita pakai, kita renung, oh iya kenapa kaca depan mobil ini besar, kemudian spionnya kecil, karena cukup hanya sekedar untuk menengok ke belakang sesaat saja sebagai bagian dari muhasabah untuk persiapan kita agar proses perjalanan kita ke depan, fokus kita, masa depan kita tidak terhalang dan terganggu oleh kendala-kendala yang pernah terjadi di masa yang lalu.